wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selamat datang dalam kegiatan pembelajaran secara daring. Kali ini materi pembelajaran melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang perpajakan. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Di samping masalah pajak yang dilakukan oleh pemerintah yang dipungut kepada masyarakat, ada juga pungutan resmi lain yang tidak masuk dalam klasifikasi pajak. Di antaranya yaitu retribusi. Apa itu retribusi? Retribusi ini merupakan suatu pungutan kepada masyarakat yang ada balas jasanya. Retribusi ini terdiri dari retribusi jasa umum, lalu retribusi usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Tentang perbedaan antara pajak dengan retribusi, diantaranya yaitu yang pertama tentang dasar hukumnya. Pada pajak, pemungutan diatur berdasarkan undang-undang, sedangkan pemungutan retribusi berdasarkan pada peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau pejabat yang lebih rendah. Yang kedua, mengenai balas jasanya. Pada pajak, balas jasa tidak bisa ditunjukkan secara langsung, sedangkan pada retribusi, balas jasa dapat ditunjukkan secara langsung kepada individu. Yang ketiga, objek pemungutan. Pada pajak, pemungutannya dilakukan secara umum. Artinya, pajak berlaku pada setiap orang yang memenuhi syarat dipungutnya pajak. Sedangkan pada retribusi, pemungutan hanya dilakukan untuk orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah. Keempat, sifat dan sanksi. Pada pajak, pemungutan bersifat memaksa, dan barang siapa tidak membayar, maka ia akan mendapat sanksi secara yuridis. Sedangkan pada retribusi, pemungutan dapat dipaksakan, tetapi keputusan terakhir diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidaknya. Yang kelima, lembaga pemungut. Pada pajak, ini dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan retribusi hanya dipungut oleh pemerintah daerah saja. Itu tentang perbedaan antara pajak dengan pungutan lainnya, misalnya retribusi. Yang berikutnya kita lanjutkan dengan poin D, yaitu ajas pemungutan pajak. Untuk pemungutan pajak, pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan. Maka itu, pemungutan pajak hendaknya menjunjung tinggi ajas-ajas pemungutan pajak. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations. Adapun yang menjadi ajas-ajas dalam pemungutan pajak,
yaitu A. Ajas equality yang menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan tiap subjek pajak. Tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak ya harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Setiap orang yang mempunyai kondisi yang sama harus dikenakan pajak yang sama pula. Berikutnya B. Ajas certainty. Ini menekankan pentingnya kepastian pemungutan pajak seperti kepastian hukum yang mengaturnya, kepastian subjek pajak, kepastian objek pajak, dan kepastian tata cara pemungutan pajak. Kepastian ini menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak karena segala sesuatunya sudah jelas. Kemudian C. Ajas convenience of payment yang menekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sangat bijaksana jika pemotongan pajak dilakukan pada saat wajib pajak menerima penghasilan dan yang sudah memenuhi syarat objektifnya, yaitu penghasilan di atas penghasilan minimumnya. Kemudian D. Ajas ekonomik yang menekankan pentingnya prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak. Artinya, biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar daripada jumlah pajak yang dipungut. Itu mengenai ajas pemungutan pajak menurut Adam Smith. Yang berikutnya E ya, ini tentang jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia ya, ini banyak ragamnya. Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa itu pajak langsung? Ya ini, pajak langsung atau direct tax merupakan pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan, disingkat PPH, dan pajak bumi dan bangunan, disingkat PBB. Berikutnya pajak tidak langsung, indirect tax. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa yang ada ya. Pemungutan pajak ini dipungut tanpa surat ketetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contohnya, pajak tidak langsung ini adalah pajak pertambahan nilai, disingkat PPN ya. Lalu pajak penjualan dan cukai. Pada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan cukai
Yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggungnya adalah konsumen. Jadi dialihkan ya. Ini yang menanggung konsumen, tapi yang memungutnya perusahaan. Sementara itu berdasarkan lembaga pemungut, ya pemungut pajak ini dibedakan atas pajak negara atau pemerintah pusat dan pajak daerah atau pemerintah daerah. A. Pajak negara. Pajak negara atau pemerintah pusat adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara ini adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. B. Pajak daerah. Pajak daerah ini merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat 1 maupun pemerintah daerah tingkat 2. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Contoh pajak daerah antara lain pajak pemotongan hewan, ya, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, dan pajak hiburan atau tontonan. Itulah tentang jenis-jenis pajak. Yang berikutnya kita lanjutkan ya dengan poin F. Sistem pemungutan pajak di Indonesia. Berdasarkan sejarah, ada beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilakukan di Indonesia. Sistem ini diantaranya yang pertama atau A, yaitu Official Assessment System, yaitu sistem yang pernah dilaksanakan sampai tahun 1967. Dalam sistem ini, wewenang pemungutan pajak pada Fiskus atau pemungut pajak. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak ya pada orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak ya SPPT ini dulu disebut dengan KOIR ya. Surat ini menjadi bukti timbulnya suatu utang pajak. Dalam sistem ini, para wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ya, ketetapan Fiskus mengenai utang pajaknya. Keadaan ini sering disalahgunakan oleh para Fiskus untuk mencari kesempatan dalam kesempitan ya, terutama dalam proses negosiasi penetapan atau perhitungan besar pajak. Seringkali terjadi tawar-menawar antara Fiskus dan wajib pajak. Kemudian B, Semi Self Assessment System dan Withholding System. Sistem Semi Self Assessment dan Withholding ini dilaksanakan pada periode 1968 sampai 1983. Sistem Self Assessment System ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang pelimpahan wewenang ya untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang kepada kepada pemerintah ini dilakukan pada kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan Piskes. Mekanisme dalam pelaksanaan sistem ini berdasarkan suatu anggaran bahwa wajib pajak pada akhir tahun menaksir sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayar pada akhir tahun ya. Akhir tahun pemungutan pajak, besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh Piskes. Di Indonesia, sistem semi-self assessment diterapkan dengan sistem withholding yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan tata cara MPS. MPS ini kepanjangan dari menghitung pajak sendiri, dan MPO menghitung pajak orang lain. Withholding adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan Piskes maupun oleh diri wajib pajak itu. Pada masa tersebut besarnya angsuran pajak ya ditentukan oleh wajib pajak dan oleh pihak ketiga berdasarkan suatu anggapan, sedangkan besarnya pajak terutang yang sesungguhnya akan ditetapkan kemudian oleh Piskes. Penetapan sistem ini pada hakikatnya sudah jauh lebih baik daripada sistem pemungutan sebelumnya. Namun di sana ya masih ditemukan penyelewengan oleh oknum pajak ya. Seperti misalnya pembayaran pajak atas dasar kompromi. Kemudian C, Full Self Assessment System. Sistem Full Assessment System ini dilaksanakan secara efektif tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan tahun 1983. Sistem pembayaran pajak yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan di mana wajib pajak boleh menghitung sendiri dan melaporkannya sendiri tentang besarnya pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah. Sistem ini dikenal dengan sebutan Full Self Assessment System. Full Self Assessment System. Dan pengertian ini jelas. Penekanannya adalah wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang terutang tanpa campur tangan dari Piskes. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya kepada pemerintah, pajak yang terutang yang telah dihitung oleh sendiri. Itulah tentang sistem pungutan pajak untuk di Indonesia. Materi pembahasan sekarang ini dicukupkan sekian dulu.
Mohon agar Anda semua setelah menelaah dan memperhatikan pembahasan ini, intisarinya dicatat dalam buku catatan Anda, dan kemudian nanti akhir semester catatan itu dikumpulkan sebagai tugas portofolio. Kami akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.